Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film thriller balas dendam berjudul I Split on Your Grave tahun 2010, di mana film ini akan menceritakan tentang seorang penulis muda yang datang ke pedesaan demi mencari ketenangan. Namun siapa sangka ketenangan yang ia cari justru berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan dalam hidupnya. Seseru dan semengerikan apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang penulis muda asal New York bernama Jennifer Hills yang sengaja meninggalkan hiruk-pikuk kota dengan menyewa sebuah kabin di pedesaan Louisiana demi mencari ketenangan untuk menyelesaikan novel yang sedang ia tulis. Sesampainya di kediaman pemilik kabin yang sebelumnya ia sewa, Jennifer pun menerima kunci kabin sekaligus sebuah peta sebagai penunjuk jalan dari si pemilik karena lokasi kabin tersebut ternyata cukup terpencil dan lumayan sulit untuk ditemukan. Dalam perjalanan menuju kabin, Jennifer sempat kesulitan menemukan lokasinya. Ia kemudian berhenti di sebuah pom bensin dan bertemu dengan Johnny Miller, seorang pria lokal yang merupakan pekerja di sana. Di mana Johnny yang mendengar jika Jennifer sedang tersesat pun langsung memberitahunya jika kabin yang ia tuju sudah terlewat sekitar 10 km yang lalu. It's about 10 miles back. Okay, thanks. I think I saw that. Melihat kecantikan Jennifer, Johnny berusaha bersikap ramah sekaligus mencoba untuk menggodanya. Namun karena Jennifer tidak tertarik dan hanya ingin segera sampai di kabin tujuannya pun mencoba menolaknya secara halus yang tanpa disadari membuat Johnny merasa terhina karena dipermalukan seorang wanita di depan teman-temannya. I'm sorry, my bad. Better check your underwear, Johnny. Keep the change. Setibanya di kabin, Jennifer langsung membereskan barang-barang bawaannya, mulai dari minuman kesukaannya, laptop, buku, pakaian, hingga perlengkapan untuk tinggal beberapa waktu di sana. Awalnya semua berjalan tenang, sehingga Jennifer bisa menikmati kesendirian dan indahnya pemandangan alam di sekitaran kabin. Namun pada malam berikutnya, ketenangan itu mulai terusik ketika Jennifer mendengar suara-suara aneh dari dalam gudang, yang padahal ia tahu dirinya hanya tinggal seorang diri. Karena memang tak ada siapapun, Jennifer kemudian kembali dan berniat akan melanjutkan pekerjaan. Namun akibat secangkir minuman tak sengaja tumpah di celana, Jennifer langsung membuka dan membersihkannya tanpa sadar. Ternyata ada seseorang yang sedang merekamnya dari kejauhan. Keesokan harinya Jennifer pergi jogging hingga ke tengah hutan di mana ia tak sengaja menemukan sebuah bangunan terbengkalai yang ternyata setelah diperiksa, bangunan tersebut kosong dan kemungkinan sudah lama ditinggalkan. Selesai jogging, Jennifer yang sudah bermandikan keringat berniat menyegarkan diri dengan membasuh wajah di wastafel. Namun bukannya mendapat kesegaran, Jennifer justru dibuat kesal karena saluran air di kabin tersebut ternyata sedang bermasalah. Tak menunggu waktu lama, Jennifer langsung menghubungi pemilik kabin agar mengirim seseorang untuk memperbaiki saluran air. Namun, baru saja selesai menelpon, masalah lain kembali menghampiri setelah HP miliknya tak sengaja dikunclung atau tercebur ke dalam kloset. Tak lama, orang suruhan pemilik kabin yang ditugaskan memperbaiki saluran air bernama Matthew berhasil mengatasi masalah tersebut dengan cukup cepat, sehingga Jennifer yang tahu jika Matthew mohon maaf memiliki keterbatasan intelektual dan cenderung pemalu, memberikan apresiasi dengan cara seperti ini. Oh, thank you. Wait, Di tempat lain terlihat Johnny bersama dua temannya bernama Stanley dan Andy sedang memancing di danau yang lokasinya dekat dengan kabin yang ditempati oleh Jennifer. Tak lama, datang Matthew dengan alat pancingnya tampak sangat kegirangan setelah tadi mendapat bonus ciuman dari Jennifer. Hey, Johnny,
She kissed me. Don't you lie to me. That girl wouldn't even give Johnny the time. Shit. Mengetahui fakta tersebut, Johnny yang sebelumnya sudah merasa dipermalukan oleh Jennifer di pom bensin pun merasa tertantang dengan apa yang didengarnya itu, di mana ia berpikiran jika Matthew yang memiliki keterbatasan intelektual saja bisa mendapatkan ciuman dari Jennifer, seharusnya dirinya bisa mendapatkan lebih dari itu. Bullshit. I'll get it. Yeah, and she had you shitting in yours. Diremehkan oleh teman-temannya yang menganggap Johnny tidak akan mampu mendapatkan hati wanita seperti Jennifer, Johnny pun semakin marah sekaligus tertantang untuk membuktikan bahwa ia bisa mendapatkannya saat itu juga. Cause I'm your friend. But you're lucky. Malam harinya Jennifer yang masih kesal karena HP-nya tidak bisa hidup lagi setelah terjatuh ke dalam kloset, berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan menghisap sebatang gele hingga ketiduran, yang ketika ia baru saja terbangun sekitar setengah jam 5 pagi, Jennifer mendengar suara dari luar kabin, namun karena di luar tidak ada siapa-siapa, ia kembali masuk dan pergi ke dapur untuk mengambil minuman, tapi tiba-tiba sangat terkejut dengan suara yang berasal dari arah jendela. Jennifer pun langsung memeriksanya dan menemukan seekor burung piik sudah mati tergeletak di lantai. Belum selesai di sana, suara tersebut kembali terdengar dari arah gudang perawatan. Namun, lagi setelah Jennifer memeriksanya, ternyata tidak ada siapapun dan memutuskan untuk kembali ke dalam kabin. Sekembalinya ke dalam kabin, Jennifer dibuat sangat terkejut setelah melihat layar laptopnya menampilkan foto Johnny dan teman-temannya. Saat itulah ia menyadari bahwa teror suara dan bangkai burung tadi ternyata merupakan ulah mereka yang selama ini diam-diam sudah mengawasi. Get out of here right now! I called the cops. Oh, she called the cops. Sempat mengancam para berandal tersebut dengan mengatakan jika ia sudah menelpon polisi. Jennifer cukup terkejut karena ternyata Johnny CS sudah cukup lama mengamati Jennifer di sini sampai tahu HP-nya mati karena terjatuh ke dalam kloset. Matthew told us you dropped yours in the drink. Tak lama, Johnny CS memanggil Matthew yang sedang berada di luar dan mengatakan jika Matthew belum mendapat bayaran atas pekerjaannya. Namun ketika Jennifer hendak memberikan uang, Johnny langsung menolak karena menurutnya urusan tersebut sudah bukan lagi menjadi masalah. Not worry about any of that right now. But my boyfriend will be here soon to the cabin. Is that right? Meski sudah berusaha membuat mereka pergi dari sana, Jennifer tetap tidak bisa membodoh-bodohi Johnny CS yang merupakan warga lokal di daerah terpencil ini, sehingga ia hanya bisa pasrah dan menangis sambil menuruti apa yang mereka mau. Jack Guzzle. There it is. There it is. Setelah itu, Jennifer langsung meminta maaf kepada Johnny karena sudah membuatnya malu sewaktu di pom bensin. Ia juga meminta Johnny dan teman-temannya untuk segera pergi dari sana. Namun karena Johnny menganggap masalah ini sudah bukan lagi sekedar soal penolakan, niat awalnya yang hanya ingin mengganggu Jennifer pun berubah menjadi aksi teror yang mulai mengancam keselamatannya. Sudah bukan lagi main-main, Johnny CS kali ini menyuruh Matthew melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya Johnny lakukan pada Jennifer. Namun karena Matthew terus menolak, Andy yang sudah tidak sabar pun langsung membawa botol minumannya ke hadapan Jennifer dan... Ya, setelah berhasil kabur ke dalam hutan, Jennifer akhirnya bertemu dengan seorang sheriff yang kebetulan sedang berpatroli di sekitaran sana. Sambil menangis, Jennifer menceritakan semua yang baru saja dialaminya sehingga sheriff yang mendengar cerita tersebut pun langsung mengantarnya kembali ke kabin untuk menyelesaikan masalah ini. Sesampainya di kabin, sheriff ternyata tidak menemukan keberadaan Johnny CS, entah sudah kabur atau sedang bersembunyi. Sheriff malah menemukan beberapa botol Homer yang cukup banyak di lemari, celana dalam yang tergeletak di lantai, pecahan beling berserakan, serta sebuah gele di atas meja. Sehingga dengan semua bukti itu, sheriff malah menjadikan Jennifer sebagai tersangka, lalu menyuruhnya berdiri menghadap jendela untuk digeledah sehingga... Ya, rupanya sheriff ini sama bejatnya dengan Johnny dan teman-temannya. Alih-alih memberikan perlindungan, ia ternyata malah bersekongkol dengan Johnny CS untuk melakukan kekerasan seksual terhadapnya.
Sempat melawan, Johnny langsung mengamankan Jennifer dan menyuruh Matthew segera membuka pakaian untuk melakukan hubungan. Namun karena Matthew menolak, Johnny langsung menyobek celana Jennifer dan menyiksanya, yang membuat Matthew tak tega dan memilih untuk menuruti perintah Johnny. Di tengah aksi bejat yang sedang mereka lakukan, Sheriff tiba-tiba mendapat telepon dari anak perempuannya yang menanyakan jika seharusnya Sheriff berada di rumah karena hari Minggu. You tell Mom I'm running life. Meski masih lemas, Jennifer langsung pergi ke dalam hutan dengan kondisi yang sudah sangat hancur akibat perbuatan Sheriff dan Johnny CS. Namun ternyata itu semua belum selesai karena ternyata mereka berhasil menangkapnya kembali di dalam hutan. Di sana Jennifer disiksa sedemikian rupa termasuk dipakai ramai-ramai oleh semua orang. Kembali tersadar setelah melayani mereka semua, Jennifer berjalan perlahan menjauh dari sana dengan keadaan lemas dan buburucun atau tanpa memakai sehelai baju sama sekali. Terus diikuti oleh mereka semua, Jennifer yang tahu jika dirinya akan segera dihabisi pun kemudian berhenti di pinggir jembatan dan... Ya, melihat Jennifer nekat melompat ke sungai, tentu membuat Sheriff dan Johnny CS sangat panik karena meskipun kemungkinan Jennifer masih hidup sangat kecil, Sheriff ingin semua orang berpencar untuk menemukan keberadaannya, hidup atau mati, dengan menyusuri sepanjang sungai ini. Karena sudah berjam-jam tak kunjung menemukan keberadaan Jennifer, Sheriff kemudian memerintahkan semuanya untuk terus menyisir sungai setiap hari sampai tubuh Jennifer ditemukan. Sementara itu, Andy diperintah kembali ke kabin untuk membersihkan dan membakar seluruh barang milik Jennifer, sekaligus menghilangkan semua bukti yang bisa menghubungkan mereka dengan kejahatan tersebut. Burn it, all of it. You hear me? Yes, sir. Sheriff juga menyuruh Johnny membawa mobil Jennifer ke bengkel untuk dibongkar hingga tak tersisa. Tak hanya itu, Sheriff tampak sangat kesal saat melihat Stanley terus memegangi handycam miliknya, sehingga Sheriff langsung mengambil memori rekaman dari handycam tersebut, kemudian membantingnya ke tanah karena kesal Stanley dengan bodohnya merekam seluruh kejadian tersebut. It's fucking evidence! Should you not? Malam harinya Johnny CS segera mengumpulkan semua barang milik Jennifer lalu membakarnya hingga tak tersisa. Sementara Sheriff yang baru saja pulang ke rumahnya pun disambut oleh sang istri yang sedang mengandung dan putri kecilnya yang cantik, di mana terlihat keluarga Sheriff memang begitu harmonis, sangat kontras dengan perbuatan bejat yang baru saja dilakukannya terhadap Jennifer. I'm gonna shower up. Keesokan harinya, Sheriff langsung menemui pemilik kabin untuk mengembalikan kunci tempat yang sebelumnya ditinggali oleh Jennifer. Sheriff mengatakan bahwa Jennifer sudah pergi begitu saja, bahkan meninggalkan beberapa botol alkohol dan batang gali di dalam kabin, seolah-olah Jennifer memang perempuan liar yang tidak memiliki etika. Me too. Setiap hari, semua orang yang terlibat dalam kasus Jennifer terus berusaha menghilangkan semua barang bukti dan tetap mencari keberadaannya tanpa henti, kecuali Matthew yang tampak sangat gelisah, ketakutan, bahkan rasa bersalah yang terus menghantuinya, membuat Matthew hampir saja gila. Tepat ketika Sheriff sedang bersantai bersama istrinya, si pemilik kabin mengabarkan bahwa ada seseorang yang menanyakan keberadaan Jennifer karena sudah lama tidak pulang, sehingga si pemilik kabin yang merasa khawatir dan tidak tahu apapun tentang kasus ini pun meminta Sheriff untuk membantu mencari keberadaannya. Okay, I'll call her. Good. Singkat cerita, keesokan paginya di tempat biasa mereka nongkrong, Johnny sangat terkejut ketika melihat Stanley berlari sambil berteriak panik. Ia mengatakan jika kamera handycam miliknya tiba-tiba hilang, entah siapa yang mencurinya. Sempat bercanda karena kamera itu tidaklah penting bagi mereka. Johnny dan Andy sangat terkejut ketika mendengar jika di dalam kamera itu masih ada memori berisi rekaman perbuatan bejat mereka semua. Karena ternyata memori yang sempat Sheriff hancurkan bukanlah memori berisi rekaman mereka, melainkan memori kosong yang sudah Stanley tukar. Hey, come on, man. Come on.
Setelah kembali ke rumah masing-masing, Johnny yang saat itu sedang bersantai tiba-tiba mendengar suara dari luar yang ketika diperiksa, Johnny menemukan bangkai burung tergeletak di depan pintu sehingga ia tentu sangat kesal karena tahu jika saat ini ada orang yang sedang menakut-nakutinya. Come on out, fucker. Karena kesabarannya sudah habis, Johnny yang kembali mendengar suara lemparan ke arah rumahnya pun langsung keluar sambil murang-mareng dan tanpa ragu melepaskan beberapa tembakan ke arah hutan. Melihat sandal yang dulu dipakai Jennifer dilempar begitu saja ke depan pintu rumahnya, Johnny tentu sangat terkejut dan langsung berlari mengejar orang iseng yang kemungkinan bersembunyi di semak-semak. Namun di sana Johnny malah menemukan beberapa karet gelang yang membuatnya berpikir bahwa semua ini mungkin adalah ulah Matthew yang memang hanya dialah orang yang selalu membawa karet gelang di tangannya. Paginya ketika Sheriff baru saja pulang berpatroli, ia tampak sangat romantis membawa sikat bunga untuk diberikan kepada sang istri. Namun raut wajah yang semula tampak sangat bahagia seketika berubah ketika istrinya mengatakan jika ada seseorang yang mengirim paket berisi sebuah memori yang ternyata... Sementara itu, Johnny yang sudah memanggil Stanley dan Andy untuk menemuinya langsung menceritakan kejadian yang dialaminya semalam sambil menunjukkan sandal Jennifer dan beberapa karet gelang yang ditemukannya. Mereka pun mulai curiga bahwa semua ini mungkin adalah ulah Matthew. Your boy seen him? No, man. No one knows where he's at. Tak lama datanglah Sheriff yang sangat marah setelah mendapat kiriman memori entah dari siapa, di mana Sheriff yang kesal karena Stanley masih menyimpan rekaman tersebut pun langsung memasukkan memori itu di mulut Stanley sambil mempertanyakan bagaimana rekaman ini bisa sampai ke tangan keluarganya. I mean, dipshit there. He kept the tape as a souvenir, but Matthew's the one that took it, Sheriff. Look at this. Mendengar jika semalam Johnny juga sudah diteror oleh seseorang yang kemungkinan adalah Matthew, Sheriff lantas membakar memori tersebut dan memerintahkan mereka semua untuk segera mencari keberadaan Matthew. I want him found, 10-8. Sementara Johnny C sedang mencari keberadaan Matthew, Sheriff sendiri terlihat sedang berburu di hutan bersama dengan si pemilik kabin. Sheriff yang tahu jika si pemilik kabin tahu banyak tentang hilangnya Jennifer, langsung menghabisinya saat itu juga karena khawatir si pemilik kabin bisa menjadi masalah apabila kasus Jennifer akhirnya terbongkar. And funerals. Di tempat lain, Matthew yang sedang ngahulang di dekat danau sangat terkejut ketika mendengar suara Jennifer memanggil-manggilnya dari dalam kabin, sehingga ia dengan cepat segera mencari arah suara tersebut, tetapi... Sadar-sadar, kini Matthew sudah berada di rumah terbengkalai yang berada di tengah hutan. Sangat syok melihat Jennifer yang ternyata masih hidup. Matthew langsung menghampirinya dan mengaku menyesal atas semua yang telah ia lakukan sebelumnya. Again, I'm sorry, Mark. Sementara itu, Andy yang sedang mencari Matthew di pinggir sungai sangat terkejut ketika ada yang sengaja melempar batu ke sungai kemudian bersembunyi di antara pepohonan, sehingga ia yang penasaran pun langsung mencari orang tersebut dan tiba-tiba... Ya, ternyata itu adalah Stanley yang iseng mengerjai Andy untuk membuatnya ketakutan. Namun tak lama terdengar suara alunan nada yang berasal dari harmonika mirip dengan nada yang selalu dimainkan oleh Andy, sehingga mereka yang menganggap jika Matthew sedang mempermainkan mereka pun langsung berlari mengejarnya saat itu juga. Sementara Andy pergi memeriksa bangunan terbengkalai yang ada di sana, Stanley sendiri terlihat menyusuri hutan berharap bisa menemukannya. Namun alih-alih menemukan Matthew, Stanley malah bertemu dengan Jennifer yang ternyata sudah memasang jebakan di hadapannya. Mendengar teriakan Stanley, Andy tentu langsung menghampiri untuk melihat keadaannya. Namun setelah melihat kaki Stanley terkena jebakan, tiba-tiba...
Masih di tempat yang sama, Jennifer yang sudah berhasil mengikuti Stanley di pohon pun terlihat sedang merekamnya dengan handycam yang dicurinya dari rumah Stanley kemarin. Ia yang seolah ingin Stanley merasakan apa yang dirasakannya waktu itu, mengambil bangkai tikus yang sudah kering, kemudian memasukkannya ke dalam mulut Stanley. Tak berhenti sampai di situ, Jennifer kemudian mengambil beberapa kail pancing dan memasangkannya pada kelopak mata Stanley agar matanya terus terbuka dan tidak bisa berkedip. Selesai dengan Stanley, Jennifer kemudian menghampiri Andy yang saat itu sudah ia ikat di atas bathtub berisi air. Meski Andy sudah memohon-mohon agar dibebaskan, Jennifer tentu bukan tipe cewek yang segampang itu dibujuk. Ia kemudian terus menenggelamkan kepala Andy, seperti yang juga Andy lakukan kepadanya waktu itu. I'll be right back. Mendengar suara burung gagak, Jennifer kembali pergi menuju Stanley yang matanya sudah kering karena tidak bisa berkedip. Seolah menunggu momen tersebut, Jennifer langsung mengambil ikan segar yang langsung ia siapkan. Kemudian diambil jeroannya dan dioleskan ke seluruh wajah Stanley sehingga sekembalinya menemui Andy, Jennifer langsung membawa sebotol bubuk soda api dan mencampurkannya ke dalam air di bathtub hingga menjadi sangat korosif. Andy yang sudah terikat pun hanya bisa pasrah karena tak mampu berbuat banyak. Sampai akhirnya ia sudah tidak kuat menahan tubuhnya sehingga belum mengetahui jika kedua sahabatnya sudah tewas, Johnny yang saat itu juga sedang bekerja pun cukup sumringah setelah ada seorang pembeli yang terlihat sangat menggoda. Namun ketika ia menghampirinya, ternyata dan disinilah Johnny sekarang tak bisa bergerak karena kaki dan tangannya sudah diikat oleh Jennifer dengan keadaan tak berpakaian. Di mana Jennifer terus menyiksa Johnny sambil mengingatkan bagaimana kasarnya perkataan Johnny waktu itu. Bahkan karena Jennifer yang sudah sangat kesal dengan kalimat kasar yang Johnny lontarkan, ia pun langsung mengambil gunting rumput dan You got them. sementara itu, Sheriff yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba mendapat telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa guru baru anaknya datang ke rumah untuk bersilaturahmi. Namun begitu Sheriff mengetahui bahwa guru tersebut ternyata Jennifer, ia pun sangat terkejut dan bergegas pulang karena khawatir Jennifer akan menyakiti putrinya. Chastity, where is she? Students in the program before the year started. Mengetahui anaknya dibawa ke sebuah taman, Sheriff terlihat sangat panik dan langsung mencari keberadaan mereka. Namun karena Sheriff tak kunjung menemukannya, ia pun memutuskan untuk mencari mereka ke tempat lain. Tetapi setelah sadar dari pingsan, Sheriff kini sudah berada di bangunan terbengkalai dengan keadaan terikat dan sebuah shotgun menusuknya dari arah belakang. Jennifer yang saat itu berada di samping pun lantas menanyakan bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. Sambil merasakan sakit yang amat luar biasa, Sheriff sempat menanyakan bagaimana keadaan putrinya saat ini. Jennifer yang kemungkinan besar meninggalkan si anak di taman pun tidak menjelaskan semuanya pada Sheriff, melainkan ini adalah bagian rencananya untuk membuat Sheriff ketakutan. Belum selesai sampai di situ, Jennifer kemudian mengambil seutas tali yang sudah terhubung dengan pelatuk shotgun milik Sheriff, lalu mengikat ujung lainnya pada tangan Matthew yang masih tak sadarkan diri di sudut ruangan. Menyadari bahwa Matthew bisa saja terbangun dan tanpa sengaja mengaktifkan jebakan yang akan membunuhnya, Sheriff pun mulai memohon agar Jennifer mengampuninya. Ia bahkan meminta Jennifer mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini dengan alasan bahwa masih ada keluarga yang menunggu kepulangannya. I got a baby coming, please. Karena Jennifer tidak memperdulikan apa yang ia katakan, Sheriff terus berteriak hingga membuat Matthew terbangun dari pingsannya dan tamat ending yang cukup memuaskan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kejahatan yang dilakukan tanpa rasa kemanusiaan dapat meninggalkan luka yang begitu dalam, bahkan mampu mengubah seseorang menjadi sosok yang penuh amarah dan dendam. Jennifer memang berhasil membalas orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya, tapi balas dendam tidak pernah benar-benar menghapus luka yang sudah terjadi. Ingat, ketika keadilan digantikan oleh dendam, yang tersisa hanyalah lingkaran kekerasan yang akan terus berulang sampai kapanpun, dimanapun, dan apapun itu. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, karep gelang, bumbu balado.